Kita bisa mulai saja, sudah cukup ramai ya yang join ke room-nya. Baik, mungkin saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di room diskusi hari ini untuk beberapa program yang terkait dengan data science atau machine learning atau NLP ya. Nah, di sini kita pada program pertama ini akan membahas tentang pengenalan machine learning dan juga membahas tentang tools yang familiar ya, yang umum. Oke, sebentar. Oke, untuk slide-nya sudah terlihat di layar. Baik, mungkin kita bisa mulai saja. Sorry, ini harusnya tools pendukung pada proses machine learning ya. Nah, tapi di sini mungkin mirip ya, proses pada science dan machine learning ada yang mirip di sana gitu. Nah, jadi ini pengenalan tentang machine learning dan tools. Baik yang ada di sini. Nah, ini content list-nya mungkin ada machine learning, ada tools-tools yang mendukung seperti Anaconda, Google Colab, Twitter Developer, Library Python, Orange, dan mungkin nanti ada semacam satu lagi mungkin informasi ya, atau wawasan mengenai apa sih yang sudah diimplementasikan machine learning dalam kehidupan nyatanya gitu. Oke, mulai mesin itu sendiri. Nah, di sini secara definisi kan mesin itu kan mesin ya, mesin atau komputer, lalu learning yang dimaksud di sini adalah melakukan pembelajaran gitu ya, belajar ya. Jadi bisa dibilang di sini machine learning merupakan pelajaran mesin gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita membuat sistem di mana mesin ini bisa belajar ya secara umum harapannya secara otomatis gitu ya. Dari data yang kita berikan, metode dari machine learning itu sendiri gitu. Dengan cara dari machine learning itu sendiri yang mungkin nanti akan dibahas gitu. Nah, jadi mesin yang belajar gitu. Dari data yang kita berikan, datanya itu merupakan data historical gitu. Data historis, data dari pengumpulan dari data waktu-waktu lampau gitu, waktu-waktu di masa lalu. Yang di sini tujuannya untuk supaya dia memiliki kepintaran tentang data tersebut. Di mana kalau misalkan kita ingin dia bisa mengenali, misalkan yang gampang gitu, yang sederhana, mengenali kucing dan mengenali misalkan. Nah, kita kasih kedua gambar tersebut, ya mungkin informasinya ya, itu ya. Kalau gambar yang pertama ini adalah gambar kucing kita sebutkan gitu, yang kedua ini anjing, terus dan seterusnya gitu, sehingga dia bisa belajar dan bisa mengenali gitu. Nah, harapannya di sana. Nanti setelah dia pintar gitu ya, dia bisa mengenali objek kucing dan anjing, maka berarti mesin atau komputer ini punya kepintaran kan. Kepintarannya ini nanti akan dibawa apakah nanti langsung ada deployment, ada mungkin saja dikemas dalam Android, web service, dan lain-lain gitu. Nah, tapi awalnya prosesnya dari membuat kepintaran gitu. Nah, secara garis besar ada dua bagian yang ada gitu dari machine learning ini. Kenapa saya bilang pasti ada? Karena
dalam beberapa sumber itu biasanya beda gitu, eee, pembagiannya. Ada yang membaginya, menjadi 3 atau menjadi 4 gitu. Nah, di sini dalam setiap ininya ya, dalam pasti ada 2 bagian yang ada di sini nih. Entah itu dia bagi menjadi 3, menjadi 4, pasti 2-nya itu ada yang gitu. Yaitu yang pertama ada supervised learning, lalu ada forecasting. Nah, 2 hal ini dibagi, atau dibedakan berdasarkan, jenis data gitu ya. Di mana, jenis, tipe datanya untuk gitu. Nah, bedanya apa? Yang supervised learning ini ya, kita melakukan machine learning-nya ya, melakukan pembelajaran mesinnya dengan, eee, data yang disertai nilai target atau nilai output-nya, gitu. Nah, jadi ini sesuai namanya, pembelajaran terarah gitu ya. Jadi, pembelajaran mesin di sini terarah mengikuti target atau tujuan dari data tersebut. Oke, kalau slide-nya memang masih di bagian machine learning ya? Masih slide halaman pertama. Oke, coba saya, ulangi ya untuk upload slide-nya mungkin. Oke, kalau sekarang coba saya geser slide-nya ya. Nah, kalau sekarang ini terlihatnya slide, yang mana? Pembagian machine learning bukan? Iya, machine learning, Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jamaluddin. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di machine learning ini, setidaknya ada 2 pembagian seperti yang saya bilang tadi. Nah, yang pertama ada supervised learning, pembelajaran terarah. Terarah yang dimaksud di sini adalah ketika si mesin atau si komputer ini, melakukan learning gitu ya, diberikan data dengan, yaitu data dengan targetnya gitu. Jadi pasangan data dengan target. Nah, itu yang dia pelajari gitu. Sehingga dia nanti belajarnya lebih terarah. Dia dia punya tujuan gitu. Targetnya seperti ini gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau supervised learning-nya terarah pembelajarannya. Nah, di sini, digunakan, metode-metode yang sekiranya bisa menginterpretasikan, atur data atau input datanya gitu ya. Nah, ini nanti, salah satunya ada namanya clustering untuk, menggrouping ya, mengelompokkan, data-data tersebut gitu. Nah, nanti kita lihat, di sini saja dilihat kalau klasifikasi, jadi di supervised learning dibagi 2 lagi ya. Ada klasifikasi, ada regresi. Nah, bedanya apa? Bedanya, ingat ya, mereka kan berasal dari supervised learning, di mana, pembelajarannya itu menggunakan, data yang pasangan data dengan targetnya. Nah, klasifikasi dan regresi itu perbedaannya terletak pada jenis targetnya. Nah, di mana kalau klasifikasi, target, yang ada gitu ya, itu bersifat kategorikal atau kalau dia bisa kan dinumerisasi gitu ya. Nah, tapi, numeriknya itu diskrit. Jadi, eee, merepresentasikan kategori gitu ya, atau kelas-kelas tertentu. Nah, contohnya misalkan yang tadi, kalau ada mau mengklasifikasikan atau memprediksi gambar ini gambar anjing atau kucing gitu, atau mobil atau motor gitu. Nah,
Itu merupakan salah satu bentuk klasifikasi gitu ya. Bagi teman-teman yang di audio, pastikan bahwa audionya itu dipilih antara suara atau mikrofon gitu ya. Jadi microphone atau gambar mikrofonnya di warnanya biru gitu, tidak suaranya ini memilih gitu untuk tipe tipe audionya antara mikrofon atau suara saja gitu ya, listen only. Yuk. Kalau tadi klasifikasi itu ya, Halo, halo Pak. cek. Oke, maaf tadi ada gangguan koneksi ya. Kita mungkin sekarang sudah lebih lancar nih. Kita lanjutkan. Siap. Ya Terima Pak. kasih konfirmasinya. Oke, mengenai supervised learning ada 2, klasifikasi dan regresi. Perbedaannya terletak pada targetnya. Kalau klasifikasi yang tadi ya, dia kategori atau kelas-kelas tertentu, seperti membedakan mobil dan motor gitu. Nah, ketika membedakan mobil dan motor, maka ketika diberikan suatu gambar, dia akan menebak salah satu di antara himpunan target atau himpunan label tadi gitu ya. Kalau targetnya hanya mobil dan motor, ya mereka si mesin ini akan menebak di antara kedua pilihan tersebut. Tidak mungkin tiba-tiba muncul misalkan pesawat gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika proses learning-nya tadi, dia hanya belajar mobil dan motor. Dia tidak belajar tentang pesawat gitu. Jadi dia nggak ngerti tentang pesawat. Jadi ketika dia diberikan suatu data, pasti dia menebaknya di antara label-label atau target-target yang sudah dia pelajari. Nah itu. Terus yang selanjutnya ada regresi. Regresi di sini lebih bersifat dinamis.
yang artinya dia tidak terpaku targetnya tidak terpaku kepada kelas-kelas seperti halnya klasifikasi ya, tidak ada kategori tertentu. Kalau kita representasikan dalam angka ya dia angkanya lebih bersifat continuous ya. Jadi bisa berapapun angkanya, lebih dinamis, karena regresi di sini dia intinya mengestimasi nilai angka gitu ya, berapapun itu. Yang penting dia masih sesuai dengan rumus atau metode yang diterapkan gitu. Nah, contohnya yang mungkin bisa membuat ini juga ya, memahami lebih dalam perbedaan antara klasifikasi dan regresi. Kalau contohnya itu mungkin lebih ke seperti estimasi, misalkan prediksi harga mobil gitu ya, prediksi harga rumah, prediksi saham dan lain-lain gitu. Di mana di sini angkanya tidak dipatok gitu ya, tidak ditentukan. Kalau klasifikasi kan misalkan mobil itu adalah 0, motor itu adalah 1, lalu mungkin ada lagi apa misalkan pesawat itu 2 gitu kan, dan seterusnya. Jadi prediksinya ke 0, ke 1 atau ke 2 gitu. Nah, kalau di regresi tidak hanya diprediksi ke angka 0, 1, 2, tidak seperti itu. Dia bisa 0,5, 0,6, 1,2, 1,7 gitu kan. Berapapun angkanya yang lebih dinamis, yang lebih bersifat continuous, itu bisa. Nah, bahkan jadi dia tidak ditentukan, tidak boleh, misalkan tidak boleh selain 0, 1, 2. Nah, kalau diklasifikasikan kayak gitu ya. Tidak boleh keluar dari target yang sudah ada. Misalkan targetnya 0 dan 1, ya udah 0 dan 1 gitu. Nah, kalau regresi enggak, dia bisa berapapun gitu. Nah, itu dari supervised learning, jadi perbedaannya cukup jelas. Lalu ada unsupervised learning, ada metodenya itu clustering. Clustering ini pengelompokan ya, sesuai namanya. Cluster itu kan kelompok. Jadi clustering itu pengelompokan. Nah, pengelompokannya ini berdasarkan apa? Pengelompokannya ini berdasarkan karena dia tidak memiliki target ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan kemiripan atau homogenitas dari data tersebut. Jadi dengan konsep ini nanti diharapkan memiliki klaster-klaster ya, kelompok-kelompok di mana isinya itu data-data yang saling mirip. Nah, untuk lebih mendalamnya nanti ada pembahasannya lagi. Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, ini ada flow atau alur dari machine learning secara general ya, baik itu supervised ataupun unsupervised. Di sini dimulai dari data aset gitu ya, terus data retrieval, gimana kita mengambil datanya. Nah, dalam pengambilan data itu bisa dengan berbagai macam cara ya, tergantung dengan kebutuhannya. Misalkan data tersebut adalah data tabular yang ada pada database ya, berarti kita query gitu ya, mengquery dengan tools-tools dari query itu sendiri. Lalu misalkan datanya adalah data unstructured gitu ya, bukan data tabel. Misalkan data gambar gitu, gambar misalkan kendaraan. Ya berarti kita ada banyak cara ya. Salah satunya mungkin kita bisa ambil sendiri, kita bisa foto-foto sendiri gitu kendaraan yang ada di jalanan, atau mungkin kita menghubungi instansi terkait gitu, misalkan di Dinas Lalu Lintas apakah memiliki data tersebut gitu dan lain-lain. Lalu mungkin kalau datanya teks gitu ya, nah itu bisa kita ambil dari beberapa sumber di internet gitu ya, entah Wikipedia, entah itu data teks dari sosial media dan lain-lain. Lalu kalau misalkan data itu adalah data video, nah tergantung videonya mau apa gitu, apakah video tentang traffic, tentang lalu lintas gitu ya, atau mungkin video tentang kerumunan orang gitu, misalkan di pusat perbelanjaan, di jalan, di trotoar gitu dan lain-lain. Atau mungkin datanya tentang data suara. Nah, jadi nanti ada effort tersendiri gitu ya. Apakah pengumpulannya itu harus kita lakukan manual atau sudah ada yang memprovide gitu. Nah, itu nanti effortnya berbeda-beda. Nah, tapi intinya setelah data itu kita ambil, maka di sini masuk ya ke bagian bawah yang namanya data preparation. Atau banyak orang juga menyebutnya data pre-processing, pra-pemrosesan. Nah, jadi intinya data pre-processing atau preparation ini adalah suatu tahapan ya, suatu tahapan setelah
kita mengambil data dan sebelum data itu masuk ke modeling. Nah, jadi dia terletak di antara itu. Gunanya apa? Gunanya supaya ketika kita punya data, itu pastinya kan tidak semua data itu perfect gitu ya. Tidak semua data itu bersih dan siap pakailah gitu di dalam proses modelingnya atau proses learning si mesinnya ini ya. Jadi sebelum mesinnya ini belajar, kita siapkan dulu gitu. Supaya input untuk si mesin ini belajar itu input yang terbaik lah bisa dibilang gitu ya. Supaya outputnya diharapkan yang paling baik juga. Nah, selanjutnya di sini jadi dalam pre-processing-nya disesuaikan juga dengan tipe datanya. Ketika data itu bertipe tabular gitu ya, maka akan ada metode data tekstual gitu kan atau data suara. Nah, nanti berbeda-beda gitu treatmentnya. Jadi disesuaikan dengan tipe datanya juga. Nah, mungkin saya sedikit ambil contoh ya dari masing-masing tipe data. Kalau misalkan data tabular, biasanya yang paling umum salah satunya ya, itu ada deteksi dan handling ya, dan mengatasi missing value. Jadi kalau di dalam table kan ada, misalkan ada sel-sel yang tidak terisi gitu ya. Mungkin karena error sistem atau error manusia yang skip dalam mengisi sel tersebut gitu kan. Atau karena inputnya tidak sesuai gitu ya. Misalkan harusnya inputnya numerik tapi diisinya dengan string, itu jadi dia terisi kosong gitu kan. Nah, jadi kan ada banyak faktor gitu ya. Nah, sebenarnya missing value ini tidak bagus ketika kita masukkan ke model gitu kan. Dan bahkan banyak model yang juga error gitu karena ada missing value di sana. Sehingga di sini kita bisa atasi dulu nih gitu. Dengan beberapa metode yang salah satunya mungkin bisa diisi ya. Ya mungkin pertama mungkin bisa dihilangkan gitu ya. Tapi kan kalau dihilangkan satu baris atau satu datanya itu kan nanti kita kehilangan data gitu ya. Kalau misalkan banyak missing value, berarti kita menghapus banyak baris, berarti kehilangan banyak data gitu. Nah, selain dihapus, itu mungkin juga bisa diisi dengan metode-metode tertentu, mungkin salah satunya dengan statistika deskriptif dari field atau dari kolom pada tabel tersebut gitu ya. Misalkan diisi dengan nilai rata-rata, diisi dengan nilai median, modus gitu. Nah, itu salah satu contoh preparation atau pre-processing dari data tabular, data table. Lalu selanjutnya, Oke, di sini ada pertanyaan dulu dari Pak Waristri Harmoko. Sebelum kita lanjut tentang flow-nya ini ya, ada pertanyaan tentang pembagian machine learning-nya tadi, reinforcement learning penjelasannya gimana? Oke, apakah memang ada 2 saja atau lebih gitu? Nah, oke, seperti yang tadi saya klaim di awal ya, jadi yang saya jelaskan hanya yang umum gitu. Jadi di sini, di luar itu, kalau dicari-cari di sumber lain, itu juga ada, misalkan dia membaginya menjadi 3. Satunya itu adalah reinforcement learning. Atau satunya lagi itu adalah namanya semi supervised learning. Nah, jadi ada macam-macam variasinya. Tapi tidak semua sumber membahas tentang variasi-variasi itu gitu. Tapi semua sumber gitu yang saya baca pasti menjelaskan supervised dan unsupervised learning. Nah, mungkin sedikit tentang reinforcement learning. Itu dia learning yang didasarkan pada trial prosesnya gitu. Nah, ini mungkin lebih banyak dalam dunia gaming gitu, tapi ada beberapa yang digunakan dalam riset juga gitu. Seperti dalam beberapa konteks information retrieval itu juga ada yang menggunakan reinforcement learning. Lalu kalau semi supervised learning, nah jadi kan ada lagi nih nama variasi berbedanya. Semi supervised learning sebenarnya dia hanya penggabungan dari unsupervised dan supervised gitu. Jadi awalnya datanya itu tidak punya label gitu ya, tidak punya label, maka kita grouping dulu, kita clustering dulu. Setelah dia punya label, maka kita lakukan supervised learning klasifikasi misalkan. Jadi dia penggabungan gitu antara unsupervised dulu baru supervised dulu. Jadi namanya semi supervised gitu. Kita melakukan supervised tapi awalnya dari data yang unsupervised gitu.
Nah, itu mungkin sedikit informasi tambahan ya, tapi secara umum di sini yang paling yang paling utama itu yang supervised dan unsupervised-nya. Oke, di sini dari flow-nya kita baru sampai pre-processing atau preparation ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari saudara WMP Biang. Kalau mengisi missing value menggunakan rata-rata atau median, apakah itu dapat menambah noise? Maksudnya nilai rata-rata atau median jumlahnya akan semakin dominan atau makin banyak gitu. Oke, mungkin ini terkait dengan datanya gitu ya. Sebenarnya noise itu kan bukan data yang dominan gitu. Noise itu lebih ke data yang sifatnya mengganggu gitu. Yang mungkin kalau data table itu mirip antara data noise atau data outlier gitu kan. Jadi data noise ini yang mungkin banyak menyebabkan misclassification gitu ya, atau misprediction sehingga dia mengganggu gitu kan. Nah, sebenarnya diisi dengan misalkan rata-rata gitu atau median itu kan supaya diambil nilai tengahnya gitu. Nilai tengah dari suatu data yang mungkin tidak menyebabkan noise atau outlier tadi gitu. Jadi noise itu bukan yang dominan ya, tapi yang lebih ke data pencilan gitu kan. Data outlier gitu. Kalau di data tabular biasanya mirip antara noise dengan outlier. Nah, sehingga di sini bisa lebih aman gitu kalau kita menggunakan rata-rata ataupun median gitu. Tapi nanti tergantung ya penggunaannya. Ketika kita menggunakan rata-rata itu dia cukup rentan ya, cukup sensitif terhadap outlier. Jadi ketika ada nilai yang besar sendiri atau kecil sendiri gitu ya, itu nilai rata-rata akan bergeser gitu kan dari yang seharusnya gitu. Kalau dia ada outlier itu baiknya menggunakan median sih. Kalau datanya biasa saja itu rata-rata pun masih masuk ke dalam nilai tengahnya nanti. Nah, kalau misalkan datanya itu sifatnya kategorik gitu ya. Dimana di sini misalkan laki-laki dan perempuan gitu, tidak numerik, gitu kan nggak bisa dihitung rata-rata ataupun mediannya ya. Nah, di sini lebih cocok mungkin menggunakan modus atau mayoritasnya gitu ya, dominannya itu ke nilai value apa gitu. Nah, selain itu juga misalkan untuk transformasi data, nah ini juga bisa diterapkan dalam preparation atau pre-processing atau scaling gitu ya dengan metode tertentu. Nah, kalau untuk data gambar gimana? Data gambar bisa melakukan beberapa teknik image processing. Entah itu resize image resolution-nya, terus bisa juga color space-nya diganti, dikonversi gitu ya. Misalkan tadinya channelnya adalah RGB gitu ya, berwarna dengan channel RGB, lalu diganti dengan channel hitam putih grayscale gitu. Dan lain-lain ya, mungkin nanti ada morphological image processing dan lain-lain. Lalu kalau datanya teks seperti apa? Kalau datanya teks, kita bisa lakukan ya text processing gitu ya. Seperti halnya menghilangkan stop word gitu ya. Lalu mengkonversi kata, misalkan kalau dalam bahasa Inggris kan ada irregular verb yang perubahan katanya itu berdasarkan waktu, tapi kan maknanya sama gitu. Misalkan kata dalam bahasa Inggris itu go, when, dan gone gitu kan. Itu kan sebenarnya satu arti, satu meaning yang artinya pergi gitu kan. Nah, itu bisa dikonversi kenapa? Karena ketika komputer itu membaca 3 kata gitu ya, go, when, dan gone, itu dianggapnya 3 objek berbeda, padahal kan maknanya satu gitu. Jadi dikonversi menjadi satu kata yang sama. Nah, itu istilahnya stemming dan lemmatization ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia karena karena bentuk katanya itu tidak berubah karena waktu gitu ya, dia tetap gitu. Jadi mungkin di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih ke mengubah menjadi akar kata gitu. Dimana kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kata imbuhan gitu. Nah, kata imbuhan ini imbuhannya dibuang supaya dia menjadi akar kata yang sama. Nah, selanjutnya, jadi mungkin kalau text processing atau
pre-processing data teks di sini itu lebih ke apa ya? Kita juga memperhatikan dari struktur bahasanya gitu. Dia bahasanya apa, strukturnya bagaimana, lalu kata-katanya seperti apa. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada lagi untuk konversi kata non baku gitu ya. Menjadi kata baku yang kalau kita kan acuannya berdasarkan KBBI gitu. Nah, itu juga penting. Lalu juga mungkin hal-hal lain misalkan kayak menghilangkan karakter tanda seru, tanda tanya, strip, dan lain-lain. Nah, mungkin itu dari text processing untuk preparation datanya. Kayak gambar, tapi dari video ini harus dipecah frame dulu ya. Jadi kita pecah menjadi beberapa frame gitu ya, berdasarkan runtun waktunya. Jadi misalkan ada video misalkan 60 detik, jadi di konversi gitu ya. Jadi sequence gambar, itu nanti dapat berapa gambar gitu kan. Nah, baru bisa melakukan image processing dari setiap frame-frame atau setiap gambarnya tadi. Kalau data suara, tentunya nanti ada ya speech processing gitu ya, atau audio processing gitu ya. Diubah menjadi, diekstraksi gitu ya, fiturnya menjadi apa, atau mungkin dipotong atau dipenggal audionya gitu ya, jadi dalam durasi berapa sampai berapa dan lain-lain. Nah, itu mungkin dari segi data preparation. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Waris nih, bagus banget nih pertanyaannya. Jika ada jumlah data target yang tidak seimbang, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi bagus, ini pertanyaan yang menarik. Ada istilahnya imbalance dataset gitu ya, untuk data yang tidak seimbang seperti ini. Nah, ini kasus data yang umum dalam beberapa bidang terkait gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi masalah juga nih untuk modeling. Ketika datanya terlalu bertimpang jauh, seperti yang dicontohkan Pak Waris, 10% dan 90%, maka nanti di sana model akan lebih banyak belajar tentang data yang 90% gitu kan. Kenapa? Karena dia banyaknya dikasih tentang data yang 90% ini, labelnya ya, targetnya. Sementara sedikit pengetahuan tentang data yang 10% gitu kan. Sehingga model nantinya setelah belajar dia akan memiliki kecenderungan untuk menembak atau memprediksi data yang masuk itu kecenderungannya adalah data label yang mayoritas tadi gitu. Nah, ini kan kurang bagus juga ya. Nah, sehingga di sini mungkin bisa coba teman-teman cari tentang handling imbalance dataset gitu. Ada yang namanya resampling. Resampling semacam kita mengenerate data sendiri gitu ya. Itu ada dengan beberapa metode kalau dia kasusnya data table ya. Itu resampling ada beberapa metode. Atau kalau data yang unstructured, data yang tidak terstruktur kayak data teks, data gambar, itu ada yang namanya data augmentasi. Yang intinya sama, dia mengenerate data juga. Memproduksi data sendiri dari data yang sudah ada gitu ya. Dia coba memproduce data sendiri. Kalau misalkan contoh gampangnya, data gambar deh. Setiap perubahan nilai pixel, jadi kan kalau gambar itu kan representasinya sebagai pixel ya. Setiap perubahan pixel pada gambar itu dapat diklaim itu adalah data baru gitu, data yang berbeda gitu ya. Nah, metode ini yang dipakai, jadi misalkan ada gambar mobil gitu ya. Nah, mobilnya ini dilakukan beberapa image processing ya. Mungkin yang banyak itu geometrical transformation, kayak misalkan di shifting gitu ya, digeser, atau di flip, atau di rotasi gitu ya. Nah, itu ketika dilakukan hal tersebut, nah itu sudah bisa dibilang memproduksi data baru gitu. Atau dimainkan juga dari segi color space-nya tadi ya. Di gambar berwarna jadi hitam putih itu juga sudah memproduksi data baru. Atau channelnya misalkan HSV ya, hue saturation, satu lagi saya lupa V-nya itu apa. Nah, saturasinya itu dimainkan misalkan supaya brightness-nya turun atau brightness-nya naik. Nah, itu juga merupakan bagian dari memproduksi data baru, seperti itu. Nah, mungkin
Itu ya? Oke, untuk praktek, buat proses imbalance data ini, mungkin bisa nanti di pertemuan kesekian ya, mungkin sudah masuk ke algoritma machine learning nantinya gitu ya, itu mungkin bisa nanti saya coba sisipkan gitu ya. Tapi mungkin tidak hari ini karena masih pengenalan dan, membahas tentang tools saja gitu ya, untuk yang hari ini. Oke, terima kasih, sarannya dari teman-teman peserta, ini cukup bagus sarannya. Baik, kita lanjutkan ya. Dari proses preparation tadi, nah tadi untuk mengatasi imbalance dataset itu masuknya di preparation juga ya. Nah, setelah kita atasi itu semua permasalahan data kita, bisa masuk ke modeling. Modeling di sini bergantung pada tujuan atau task kita ya tadi ya. Apakah klasifikasi, regresi, ataupun clustering. Jadi nanti di dalam proses trainingnya atau proses pembelajaran si mesin, itu disesuaikan ya, algoritma untuk machine learning-nya itu disesuaikan dari tujuannya. Karena setiap proses klasifikasi, regresi ataupun clustering itu berbeda dari segi algoritmanya. Sampai dengan nanti yang sampingnya lagi tuh evaluasi model. Itu juga berbeda antara klasifikasi, regresi dan clustering. Jadi nanti di sini bergantung banget ya tujuannya apa. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan training ya, kita lakukan modeling atau learning gitu ya, istilahnya kan macam-macam ya. Intinya supaya kita punya model atau punya kepintaran gitu ya. Lalu kita evaluasi nih kepintarannya gitu kan. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Apakah sudah cukup pintar atau belum gitu ya. Performanya seperti apa nih modelnya. Kalau dia masih rendah performanya, maka kita bisa tuh ke bawah, panah bawah yang di bawah itu, untuk proses data preparation-nya mungkin ada yang kurang gitu. Karena kan tadi konsepnya semakin baik datanya, maka output dari modelnya itu kan juga semakin baik gitu ya. Jadi di sini kita kembali ke bawah atau ke step sebelumnya untuk melihat persiapan datanya itu sudah baik atau belum. Atau ke machine learning algoritmnya gitu ya. Dalam memilih algoritmanya, ini kan sebenarnya algoritmanya itu kan ada banyak gitu. Kalau satu gagal atau satu itu coba dengan algoritma-algoritma lainnya. Atau kita dengan tetap algoritma tersebut, tapi kita tuning gitu, tuning hyperparameternya. Di sini jadi kita mainkan, jadi di dalam algoritma tersebut biasanya ada parameter-parameter pendukung. Nah, nantinya parameter itu punya suatu nilai default gitu ya. Nilai default kalau kita tidak ubah ya dia based on default value-nya. Tapi kalau kita coba ubah itu nanti dia akan berpengaruh terhadap performanya kan. Nah, diharapkan dengan mengubah parameter ini nilainya performanya bisa jauh lebih baik gitu. Karena kan setiap data itu kan karakternya beda-beda. Nah, parameternya itu belum tentu cocok ke semua data gitu kan. Nah, jadi di tuning hyperparameter di sini. Lalu selanjutnya setelah evaluasinya baik, itu lanjut kalau misalkan arahnya industri, biasanya masuk ke deployment dan monitoring gitu. Di mana di sini deployment berkaitan dengan tujuan akhir dari project atau bisnis gitu ya. Apakah masuk ke dalam server, ke dalam perangkat IoT, ataukah di package dalam Android gitu ya, dan lain-lain gitu. Atau mungkin secara riset gitu ya, itu mungkin bukan untuk deployment, tapi lebih ke arah laporan hasil eksperimen gitu. Nah, monitoring di dalam flow machine learning ini yang deployment dan monitoring. Nah, monitoring yang dimaksud di sini itu biasanya banyak diterapkan dalam bisnis ya. Dalam industri di mana ketika model itu berjalan nantinya ya dalam suatu sistem untuk memprediksi itu tidak selalu ya atau ke depannya itu tidak akan melulu tepat gitu. Karena mungkin perkembangan dari data tersebut itu mungkin akan ada perubahan karakteristik data gitu ya. Sehingga di sini kalau untuk monitoringnya itu lebih melihat ke performa dalam waktu-waktu mendatang.
Kalau di kedepannya itu dirasa performanya sudah kurang optimal, itu bisa remodeling gitu ya. Kembali lagi dari flow pertama untuk mengambil data yang lebih baru gitu ya, yang lebih update, lalu dimodeling lagi dan lain-lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mungkin itu secara flow dari machine learning-nya. Masuk ya ke masing-masing sub dari machine learning tadi, klasifikasi, proses supervised learning yang keluarannya bilangan bulat atau discrete ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Kalau regresi itu tadi sudah sedikit kita singgung juga. Jadi kalau secara matematisnya gitu ya, ada yang namanya dependent dan independent variable gitu. Sehingga nanti regresi itu kalau secara machine learning-nya kan dia proses supervised learning yang keluarannya itu bilangan continuous gitu ya. Nilai-nilai continue. Nah, kalau secara lebih ke matematisnya dia adalah estimasi nilai dependent variable berdasarkan independent variabelnya gitu. Jadi estimasi nilai Y berdasarkan nilai X yang ada gitu ya. Nah, intinya mirip gitu karena dalam algoritmanya nanti ada yang ke arah statistika dan matematika banget kayak misalkan linear regression gitu kan. Polinomial regresi. Tapi juga ada beberapa yang berdasarkan algoritmik gitu, seperti decision tree untuk regresi gitu ya, regresor, lalu ada super vector regresor dan lain-lain. Nah, kalau clustering itu proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Sehingga, nah di sini yang kata kuncinya ya, data dalam satu kelompok atau satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum. Sedangkan data yang berbeda cluster atau data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Nah, jadi semakin dia berbeda kelompoknya gitu ya, itu semakin tidak mirip mereka gitu. Nah, kemiripan di dalam clustering ini biasanya diinterpretasikan dalam konsep jarak. Jadi jarak antar data yang menentukan dia satu cluster atau tidak gitu. Yang menentukan dia mirip atau tidak. Nah, jaraknya ini jadi konsepnya ya, ketika jaraknya semakin jauh, artinya data tersebut semakin tidak mirip. Tapi ketika dia semakin dekat gitu ya, misalkan ada dua buah data yang saling berdekatan, nempel banget gitu, atau mungkin jaraknya itu 0 gitu. Jadi dia menempel, artinya dia datanya itu identik atau mirip. Gitu ya. Semakin dekat semakin mirip, semakin jauh semakin tidak mirip. Sehingga di sini antara nilai jarak dengan nilai atau tingkat kemiripan ya, itu ada berbanding terbalik. Jadi kalau kemiripan yang semakin tinggi, jaraknya semakin rendah atau semakin kecil. Jarak yang semakin tinggi itu kemiripannya semakin rendah atau semakin kecil. Gitu. Jadi berkebalikan. Nah, perhitungan jarak di sini juga ada banyak jenisnya. Ada jarak kuadrat gitu ya, Euclidean gitu, atau jarak absolut gitu kan, dan lain-lain. Oke, bagaimana menentukan data ini menggunakan regresi yang mana, linear dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau linear kan biasanya dia hanya terdapat satu independent variable ya kalau linear. Nah, kalau multinomial atau polinomial regression kan dia lebih dari satu gitu. Nah, atau mungkin kalau itu secara dasarnya seperti itu ya, atau mungkin kita menentukannya berdasarkan performanya saja gitu. Jadi kita terapkan beberapa algoritma, kita pilih yang mana yang terbaik dari performanya, nah itu aja yang kita pilih gitu. Jadi di sini tidak melulu berdasarkan bagaimana sih bentuk datanya atau perhitungan datanya dan lain-lain gitu ya. Tapi mungkin bisa langsung dimasukkan saja ke model gitu. Jadi kita based on performa untuk melihat, ini nggak cuma regresi ya, mungkin nanti yang lain-lainnya juga, misalkan kayak klasifikasi atau clustering, itu bisa dicoba based on experiments ya, secara empiris. Jadi apakah nanti algoritma ABC ini yang mana yang terbaik,
secara performanya, nah mungkin itu bisa langsung kita ambil gitu. Nah, semoga itu menjawab ya pertanyaan dari salah satu peserta, Bu Irma. Nah, lanjut. Jadi clustering ini pengelompokan berdasarkan kemiripannya. Nah, untuk algoritmanya ada beberapa gitu ya. Jadi nanti ada konsep jarak dalam algoritma tersebut, sehingga nanti dilihat kemiripan-kemiripannya. Nah, itu terkait dengan machine learning, gambaran secara umumnya. Nah, terkait dengan tools-nya, salah satunya ada yang namanya di sini Anaconda Navigator gitu ya. Nah, Anaconda Navigator di sini oke, ada tanggapan dari Pak Waristri Harmoko. Bisa dibagi Mas jenis-jenis model mana saja yang buat klasifikasi, regresi, atau clustering gitu. Oke, ini kita bahas gambaran umumnya, tapi kalau nanti masuk ke klasifikasi, ke regresi, dan ke clustering itu ada lagi pembahasannya sendiri di schedule atau jadwal mendatang gitu ya. Itu nanti ada lagi yang fokus ke masing-masing tasknya ini, masing-masing jenisnya ini. Nah, oke, mungkin itu tanggapan dari saya. Lanjut, dalam toolsnya, ini ada salah satunya Anaconda Navigator gitu ya, yang mana memprovide bahasa pemrograman Python di sini. Jadi kita di sini based on-nya bahasa pemrogramannya Python ya. Kenapa saya sarankan Anaconda Navigator gitu ya? Karena di sini menurut saya ini cukup lengkap ya. Jadi ketika di-download, itu dia sudah satu paket beserta dengan beberapa tools lainnya dan mungkin juga library yang cukup mendukung ya dari Python yang akan kita gunakan gitu. Jadi dia sudah bisa bilang paket lengkap gitu. Nah, untuk penginstalannya juga cukup mudah. Tinggal mengunjungi link yang ada pada presentasi ini gitu ya. Lalu nanti dia sudah support untuk beberapa operating system yang dominan atau yang mayor sekarang. Dan ada beberapa kemudahan ya di dalam Anaconda ini. Nah, ini beberapa yang sudah include dalam Anaconda. Nah, selanjutnya ada yang namanya Google Colab. Nah, kalau Anaconda tadi diinstal ke dalam perangkat teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi dia sistemnya adalah lokal gitu dalam perangkat masing-masing. Kalau Google Collaboratory atau Google Colab ini dia bentuknya atau sistemnya adalah online ya, online base. Jadi teman-teman pertama diharapkan memiliki akun Google. Ya mungkin teman-teman sudah banyak yang punya di sini gitu ya. Kalau teman-teman punya Gmail gitu ya, berarti teman-teman sudah punya akun Google gitu sebenarnya ya. Nah, nanti bisa teman-teman masuk dari website ini, collab.research.google.com, atau melalui Google Drive, nanti ada yang dihubungkan dengan Google Colab gitu ya. Nah, jadi di sini dia juga Python programming language ya, dia tetap Python. Mirip juga dengan nanti kalau teman-teman sudah install Anaconda tadi, ada namanya Jupyter Notebook. Untuk tempat ngodingnya itu gunakan Jupyter Notebook. Nah, Google Colab ini mirip dengan Jupyter Notebook gitu. Dia sama sistemnya. Mirip, cukup mirip dalam banyak hal gitu ya. Tapi mungkin yang membedakan di sini adalah kalau Google Colab ini online, jadi butuh koneksi internet. Ketika koneksinya terputus, maka prosesnya hilang gitu. Jadi misalkan teman-teman sudah proses sampai modeling gitu ya, modelingnya misalkan 2 hari penuh gitu. Tapi tiba-tiba pas teman-teman tinggal tidur gitu, pas lagi running gitu ya, lagi modeling, codingannya lagi running, tiba-tiba koneksinya terputus gitu. Pas teman-teman bangun misalkan gitu ya, wah koneksinya terputus. Nah, sebenarnya di sana prosesnya hilang gitu ya. Prosesnya hilang. Kalau teman-teman running lagi harus dari awal, dari atas lagi gitu. Nah, ini mungkin masalah dari Google Colab karena dia bergantung banget dengan
koneksi internet gitu ya. Nah, jadi di sini diharapkan teman-teman tahu ya dependensi dari masing-masing tools-nya gitu. Kalau tadi si Anaconda itu dia bergantung kepada spesifikasi perangkat gitu kan. Jadi kalau teman-teman dengan spesifikasi perangkat yang tidak bagus gitu ya. Nah, itu nanti juga ada batasan gitu ya dalam proses machine learning-nya. Misalkan nanti ternyata RAM-nya nggak kuat gitu. Atau mungkin karena dipaksakan nanti ada kerusakan secara fisik device-nya gitu ya. Apakah mungkin RAM-nya bermasalah atau prosesornya panas atau bahkan gosong gitu ya, ada bau-bau hangus gitu dan lain-lain. Nah, atau juga kalau misalkan, nah jadi sebenarnya Google Colab ini adalah sebuah solusi atau sebuah bantuan ya dari Google untuk mengatasi permasalahan perangkat yang kita punya gitu. Misalkan perangkatnya kurang bagus atau ingin melakukan sebuah proses dengan komputasi yang cukup tinggi gitu ya. Atau menggunakan GPU. Nah, jadi di Google Colab ini juga support untuk GPU-nya disediakan oleh Google untuk proses dengan GPU. Tapi juga ada limitasinya ya, karena ini kan free, jadi pastinya ada limit tertentunya. Tapi di sini kalau Google Colab bisa terhindar, karena kan nanti kan kita juga belajar sampai deep learning ya. Ketika deep learning itu butuh proses yang tinggi, kalau kita paksakan di komputer itu rawan terjadi kerusakan fisik ya dari device. Tapi kalau kita paksakannya di Google Colab, paling dia disconnect aja gitu, jadi koneksinya terputus. Dan dia di sana nanti bilang bahwa RAM-nya sudah terpakai semua kah atau apa gitu. Nanti biasanya dia indikasinya tuh biasanya koneksinya dengan Google Colab itu terputus. Gitu. Tapi kan di sini kita bisa meminimalkan kerusakan atau resiko gitu ya. Nah, ini tools yang kedua tentang Google Colab yang mungkin bisa teman-teman gunakan kalau ada masalah dengan device gitu. Jadi di sini kalau Google Colab itu kebutuhan di perangkat teman-teman cuma satu, yaitu terkoneksi internet. Kalau yang tadi Anaconda Navigator itu kan banyak ya kebutuhannya ya. Kalau misalkan teman-teman main di data gambar, ya berarti teman-teman harus ada VGA nih di dalam perangkat teman-teman gitu, di device teman-teman. Harus ada VGA-nya. Kalau enggak, dia nggak mau tuh, misalkan kan ada salah satu library yang mendukung dalam gambar itu kan OpenCV. Gitu. Nah, biasanya OpenCV-nya ini nanti nggak mau terinstall karena kita nggak punya VGA gitu. Atau mungkin nanti ada masalah terkait dengan RAM dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau di lokal dengan Anaconda Navigator tadi gitu ya, itu kita tidak bergantung pada koneksi internet. Walaupun kita offline gitu ya, kita bisa gitu ngoding gitu. Nah, mungkin bedanya di sana. Nah, ini sama ya. Di Google Colab itu ya mungkin mirip juga dengan Jupyter Notebook. Di bagian atas ada judul dari file project IPYNB ya sebutannya ya, project dari Python notebook gitu ya. Lalu ada untuk menambahkan sel yang terkait dengan isinya untuk sel running code atau sel yang hanya teks aja dan lain-lain. Nah, lanjut ada tools berikutnya. Ini bukan tentang proses dataset atau machine learning-nya, tapi di sini untuk data retrieval-nya ya. Dimana untuk data teks di sini ada Twitter developer yang dia jadi Twitter itu bisa kita akses datanya, tweet user tentang topik-topik tertentu itu kita bisa akses, tapi kita harus mendaftar dulu di Twitter developer ini. Dan salah satu syaratnya ya teman-teman harus punya akun Twitter gitu ya. Nah, ini tinggal kunjungi halaman dari developer.twitter.com, daftarkan dari form yang ada, dan kalau nggak salah ditanya tujuannya juga deh. Nanti kalau sudah di-approve oleh Twitter developer ini, akan mendapatkan akses token dan lain-lainnya gitu ya, untuk proses masuknya gitu.
nanti dipakai untuk crawling data dari Twitter ini. Nah, lanjut. Ini ada sedikit tentang library Python, tapi mungkin nggak umum ya. Jadi ada Pandas untuk manipulasi dan analisa data berbentuk data frame atau data table. Ada SciPy untuk statistika, fungsi-fungsi lain, dan juga ya fungsi statistika dan matematikanya ya gitu. Lalu ada Matplotlib untuk visualisasi data. Nggak cuma data table ya, jadi nggak cuma chart, tapi dia juga bisa menampilkan gambar gitu di dalam outputnya gitu. Nah, ada lagi scikit-learn atau sklearn yang digunakan untuk machine learning algorithm, pre-processing data sampai dengan post-processing datanya juga ya, evaluasi dan lain-lain. Ada TensorFlow yang digunakan untuk deep learning. Ada OpenCV yang digunakan untuk image processing dan manipulasi gambar. Ada Librosa yang digunakan untuk processing sinyal dan audio, dan juga ekstraksi fitur tentang audio juga ya gitu. Lalu ada, nah ini ada tools lainnya yang namanya Orange. Di sini juga saya kenalkan. Jadi di sini Orange itu bisa diinstal sendiri gitu ya di dalam ada websitenya di sini orangedatamining.com, bisa di-download atau teman-teman bisa ini dari Anaconda ya, Anaconda juga bisa di-install dengan yang tadi saya bilang Anaconda Navigator ya di awal tadi kan tools pertama itu yang kita bahas di sini kan Anaconda. Ketika teman-teman sudah install, di sini teman-teman selain mendapatkan Jupyter Notebook gitu ya untuk ngoding Python, ini juga ada tools lainnya kayak misalkan ada R, ada Orange Data Mining juga ada di sana. Jadi tinggal klik saja nih. Di bagian bawahnya Orange Data Mining itu kan ada tulisan launch. Itu karena sudah terinstall. Jadi kalau belum terinstall, tulisannya biasanya warna hijau ya, install gitu. Nah, itu tinggal diklik saja, nanti dia menginstal sendiri secara otomatis. Kalau sudah selesai installnya, berubah jadi launch seperti ini. Gitu. Jadi, kenapa saya sarankan banget Anaconda, di sana kita Jupyter Notebook-nya sudah terinstall juga, sudah ada library Python tadi yang kita bahas juga sudah ada. Lalu juga sudah ada Orange untuk data mining dan machine learning-nya di sini juga ada. Dan ada RStudio juga ada gitu. Nah, di Orange ini dia keunggulannya adalah dia open source, mencakup kalangan pemula sampai mahir, mampu untuk analisa data sederhana ataupun kompleks. Dan yang paling penting di sini adalah proses alur analisis non-coding. Jadi dia tidak ngoding di sini. Jadi dia di sini sistemnya drag and drop. Jadi sudah bisa dan karena dia mengedepankan juga data mining, jadi dia ada bisa untuk proses namanya kalau teman-teman pernah baca-baca tentang data mining tentang apa ya pattern asosiasi pattern gitu. Jadi menganalisa pattern gitu. Pattern yang berkaitan dengan mungkin lebih ke kalau secara bisnis gitu ya, itu lebih banyak digunakan ke market basket analysis gitu. Oh iya, namanya association pattern mining. Jadi memining atau menganalisa tentang pattern dari misalkan suatu transaksi gitu ya. Di dalam suatu transaksi di dalam pusat perbelanjaan gitu, atau toko atau supermarket atau minimarket gitu. Nah, itu nanti dianalisa transaksinya patternnya seperti apa yang nanti bisa impactful ke bisnis gitu. Nah, ini bisa install Orange untuk beberapa kebutuhan data mining ataupun machine learning gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Irma, apakah diinstal sekarang?
Silakan diinstal setelah pertemuan ini juga nggak apa-apa. Jadi kan karena hari ini kita bahas tentang pengenalannya dulu gitu, kita belum hands on. Jadi setelah ini juga nggak apa-apa diinstalnya, karena mungkin seperti saya nih lagi ada gangguan koneksi gitu, jadi nggak bisa dipakai untuk downloading atau lain-lain gitu ya. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin menginstal setelah ini pun nggak apa-apa gitu, atau diinstal sekarang juga nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin di sini kita lebih banyak ke diskusi saja dan pengenalan gitu. Jadi belum ke arah ngodingnya atau belum ke arah praktek-prakteknya gitu. Ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa disiapkan dari sekarang sih. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini ada beberapa implementasi dari machine learning yang sudah banyak diterapkan dalam real case. Mulai dari medical image analysis, entah itu dia mengklasifikasikan gambar, citra gambar medis gitu ya. Kayak misalkan, kalau nggak salah di Medium Bisa AI itu ada salah satunya mencoba klasifikasi COVID-19 dari citra atau dari gambar X-ray gitu ya. Nah, itu kan berarti salah satu dari medical image analysis ini. Atau mungkin contoh-contoh lainnya yaitu misalkan segmentasi pendarahan otak gitu ya, dari gambar atau dari citra MRI atau CT scan. Lalu mungkin deteksi diabetik retinopati dari retina mata seseorang gitu. Atau mungkin hal-hal lain kayak misalkan deteksi sel kanker gitu ya, atau segmentasi sel kanker dan lain-lain. Atau segmentasi wilayah tumor gitu ya pada bagian otak atau bagian-bagian tubuh lainnya. Nanti di segmentasi tuh benjolannya di sebelah mana, lalu kira-kira apa ya? Jadi kan benjolan itu kan ada yang bagian tepi, yang bagian tengahnya gitu yang menonjol banget gitu kan. Nah, itu disegmentasi berdasarkan misalkan warna gitu dan lain-lain. Lalu yang dan data nanti bisa analisa untuk prediksi apakah seseorang misalkan dari ini ya, dari tabel rekam medis seseorang dari cek darahnya gitu ya. Apakah nanti bisa kita prediksi seseorang ini terindikasi diabetes atau tidak gitu. Lalu ada genetic and genomics analysis, ada creation of drugs. Jadi di sini juga ternyata machine learning bisa membantu untuk pembuatan obat gitu ya. Jadi di sini ada analisa struktur kimianya gitu ya dengan machine learning. Ada juga virtual assistant for pasien and customer support. Jadi di sini mungkin machine learning membantu dari segi misalkan rekomendasi rumah sakit kah, rekomendasi dokter spesialis kah gitu, atau mungkin chatbot gitu ya untuk konsultasi keluhan gitu. Baru setelah konsultasi keluhannya ini dihimpun, baru nanti direkomendasikan ke dokter spesialis mungkin gitu dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada namanya di sini fraud detection ya. Ini di bagian bisnis dan finance. Ini kegunaannya kurang lebih seperti fraud detection, di mana di sini untuk mendeteksi transaksi yang terindikasi fraud gitu ya, kejahatan. Dan biasanya di sini banyak ditemui kasus imbalance dataset gitu ya, karena kan transaksi yang terindikasi fraud itu kan biasanya sedikit gitu, dan yang lebih banyak itu transaksi normal gitu ya. Jadi di sini ada kecenderungan banyaknya permasalahan tentang imbalance dataset tadi. Ada customer segmentation gitu. Lalu ada juga risk analytics dan ada algorithmic trading gitu ya. Jadi di sini mencoba memprediksi value ya dari saham atau cryptocurrency. Lalu dari segi transportasi ada vehicle detection, self-driving car. Mungkin juga yang terkenal sekarang di Indonesia ada elektronik tilang gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bagian dari machine learning juga gitu. Dimana pertama kita deteksi kendaraannya dulu, lalu deteksi plat nomornya,
lalu di-recognize ya, dikenali plat nomornya ini dibaca nih, bisa B berapa gitu kan, atau huruf apa, atau seri nomor seri kendaraan lainnya gitu. Nah, lalu setelah di-recognize baru ditaruh ya di database. Nah, itu kesalahannya apa atau pelanggaran lalu lintasnya apa. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya untuk pengenalan machine learning dan juga pengenalan tools-tools yang mungkin akan kita pakai ke depannya ya. Terutama di bagian tadi Anaconda Navigator yang awal dan Google Colab, setidaknya itu ya yang akan kita gunakan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau teman-teman ingin ada yang didiskusikan lebih lanjut. Oke, mungkin dari pertanyaan di kolom chat dulu ya. Ada dari Bu Jen ya. Bu Jen ini bertanya tentang install apa saja. Jadi mungkin install Anaconda dulu gitu. Anaconda diinstal untuk di perangkat teman-teman dan dipersiapkan juga Google Colab-nya ya. Untuk nanti ke depannya kita juga pakai Google Colab juga gitu. Karena khawatirnya nanti perangkat teman-teman tidak support atau ada resiko kerusakan yang tadi saya bilang gitu ya. Itu amannya kita pakai Google Colab mungkin. Oke, untuk Orange itu masih termasuk dalam Anaconda. Jadi nanti Orange-nya itu ada di dalam Anaconda, jadi tinggal dibuka saja Anaconda Navigatornya. Di situ nanti ada tools-nya, itu ada salah satunya Orange, tinggal diklik install. Nah, dari Pak Naufal bertanya, kemungkinan hardware rusak karena RAM yang kurang, ada batasan minimal atau rekomendasi? Sejujurnya saya juga tidak punya informasi tersebut ya, untuk minimalnya berapa. Karena kan masing-masing proses itu butuh spesifikasi berbeda-beda, tergantung juga dengan banyaknya datanya, nanti berpengaruh gitu. Jadi saya nggak punya benchmark minimalnya berapa. Jadi nanti mungkin kita bedakan saja kalau dia masih tahapan machine learning dan menggunakan data table, itu mungkin kita bisa gunakan perangkat kita di lokal masing-masing gitu ya. Tapi kalau sudah ke arah mungkin nanti kita bahas deep learning dan lain-lain, itu amannya menggunakan Google Colab. Mungkin dari satu lagi dari Pak Kemal, saya sudah collab, coba Google Colab tapi nggak muncul Python-nya. Ketika coba mungkin sambil saya share screen dia. Nah, oke. Ketika teman-teman buka Google Colab, nah, ini ya, colab.research.google.com, maka nanti yang muncul itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman sudah pernah coba buat filenya, itu pasti muncul di sini nih. Tapi kalau mau buat buat file baru gitu untuk ngoding, ini tinggal klik yang ini, new notebook atau notebook baru, diklik aja. Nah, nanti dia akan memunculkan Google Colab ya, atau satu. Nah, ini bisa langsung loading di sini. Tuh, tabnya ya. Nah, kalau teman-teman yang mau mengakses dari Google Drive, ini juga bisa. Misalkan, misalkan ini Google Drive saya ya. Lalu, klik baru atau new.
lalu klik lainnya. Nah, biasanya di sini kalau sudah pernah, pasti akan ada Google Collaboratory. Tapi kalau yang belum pernah, coba klik yang hubungkan aplikasi lainnya. Iya, sudah otomatis connect ke Python, karena memang dia menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Jadi ketika teman-teman ngoding dengan bahasa Python di sana, lalu di running, jalan dia gitu di Google Colab ini. Oke, nah setelah teman-teman klik hubungkan lainnya ya, atau connect others gitu, atau apalah bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia soalnya. Lalu bisa dicari di sini, telusuri apps ya gitu ya. Ini di Laboratory. Nah, ini tinggal ditambahkan saja gitu ya, diklik tambah. Nah, atau diklik install. Ini saya sudah terinstall sih di sini. Nah, mungkin nanti tampilannya agak berbeda nih, supaya bisa diinstal, mungkin nanti ada buttonnya atau apa gitu ya. Nah, silakan diikuti langkah seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Bu Irma. Mesin learning ini sama dengan mata kuliah yang ada di teknik mesin nggak ya? Untuk penerapannya. Oh, kalau untuk terkait dengan suatu mata kuliah, ini saya kurang tahu ya, karena mungkin saya juga bukan dari jurusan teknik mesin gitu, jadi saya nggak tahu apa-apa nih terkait dengan teknik mesin. Tapi intinya mesin learning di sini adalah suatu proses untuk prediksi data intinya gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau hubungannya dengan teknik mesin seperti apa. Kalau di sini lebih ke kita bermain dengan data sih gitu. Lalu pertanyaan dari Pak Iqbal, apakah data mining termasuk dalam machine learning? Menurut saya ada kesamaan ya, karena data mining itu kan proses memining data gitu, proses untuk mengambil informasi dari data. Nah, sedangkan machine learning ini kan salah satu proses untuk mendapatkan, salah satu pendekatannya juga ya, untuk mendapatkan informasi, tapi machine learning ini lebih ke arah prediktifnya gitu. Jadi masih berkaitan gitu. Nah, selanjutnya ada dari saudara Mika Christopher. Jika Anaconda tidak terunduh secara global, melainkan hanya dalam satu folder. Saya pernah pakai Jupyter Notebook tadi, tapi untuk meluncurkan harus melalui CMD. Oke, jadi gini, kalau di Anaconda, mungkin bisa saya tampilkan ya, setelah terinstall itu nanti seperti apa. Oke, sudah terlihat ya share screen saya. Nah, jadi di sini untuk menjalankan atau memanggil Jupyter Notebook, itu bisa dengan dua cara. Yang pertama, masuk ke Anaconda Navigator yang sudah diinstal, lalu klik launch pada Jupyter Notebook. Klik aja gitu ya, nanti muncul. Atau dengan dengan cara kedua, yaitu dengan masuk ke Anaconda Prom, lalu di sini ketik Jupyter Notebook. Nah, nanti di enter saja, langsung dia masuk ke sini, Jupyter Notebook. Dia memunculkan sebuah tab pada browser ya, tab baru pada browser. Nanti masuk ke directory ini nih. Kalau saya di C, di user, terus Rusnanda gitu, Rusna di sini bilangnya. Nah, ini masuk ke sini, ke C, ke directory tersebut gitu ya. Nah, ini folder-foldernya. Nanti untuk memulai file untuk ngodingnya, itu IPYNB-nya, itu tinggal diklik New, lalu Python 3 di sini. Nah, nanti ini hasilnya, gitu. Ini sama kan dengan Colab tadi ya, memang mirip ya. Nanti bisa ditambahkan sel di sini, lalu coba ngoding di dalam selnya gitu, dan lain-lain.
Nah, kalau untuk tadi ada pertanyaan ya, cara baca file CSV di Google Colab. Nah, oke. Sebentar. Nah, tadi kan kita misalkan masuk nih ke Colab-nya ya. Bisa dengan dua cara untuk membaca file kita. Yang pertama adalah mengupload dulu filenya ke Google Drive. Lalu di bagian sini, di bagian Google Colab-nya, itu tinggal kita klik yang ini, file, yang bentuknya gambar folder ya. Lalu tunggu sebentar, ini dia loading. Jadi ada dua cara. Yang pertama di-upload dulu ke Google Drive kita. Lalu diklik ini, pasang drive ya. Jadi nanti dia ke-connect ke drive kita nih. Tapi di sini disesuaikan ya, dipastikan drive yang di sini akunnya sama dengan yang ada di Google Colab ini nih. Nah, ini akunnya sudah sama, saya akun Rusnanda Farhan. Lalu di sini tinggal diklik pasang drive. Lalu sambungkan. Nah, nanti dia setelah tersambung, setelah memasang, dia akan muncul folder Google Drive kita. Nah, ini nanti bisa dipilih nih, Drive, My Drive, lalu nanti ini folder-foldernya. Gitu ya. Atau mungkin dengan cara satunya, kita upload datanya langsung ke sini. Contohnya gini. Sebentar. Nah, oke. Oke, saya punya sebuah data source gitu ya, Titanic di sini. Misalkan saya mau train.csv ini, saya mau upload gitu ya. Sorry, sebentar. Saya siapkan dulu. Dia di sini. Oke. Nah, ini cara yang pertama tadi sudah cukup jelas ya. Jadi kita sambungkan ke Google Drive. Nah, tapi ada cara satu lagi nih. Saya upload langsung ke Google Colab tersebut tanpa harus terhubung ke Google Drive. Kayak gini. Oke. Nah, ini langsung upload nih, train.csv. Jadi di drag and drop ke sini ya. Atau bisa dengan yang ini nih, upload. Nah, tapi kelemahannya di sini, ketika kita terputus koneksinya, filenya ini hilang di sini, datang. Mau pakai lagi datanya, kita upload ulang, re-upload gitu ya. Nah, itu mungkin kelemahannya gitu. Ketika dia tidak terhubung ke suatu drive, kita masukkan langsung ke sini, dia tetap bergantung pada internet tadi ya. Jadi ini sifatnya temporary. Dia akan hilang kalau kita close atau koneksinya terputus, dia biasanya hilang. Tapi kelebihannya, di file yang langsung di-upload di sini, kalau misalkan teman-teman read dengan menggunakan ngoding Python di sini ya, dengan yang ada di sini, misalkan train CSV di sini, dengan train CSV di Google Drive tadi, itu akan lebih cepat dibacanya yang di sini prosesnya. Misalkan yang di sini, read datanya hanya 2 detik gitu. Tapi kalau di Drive mungkin bisa 5 detik gitu. Atau mungkin bayangkan kalau itu teman-teman mau read data yang besar gitu ya, data gambar misalkan, yang jumlahnya ribuan gitu. Nah, itu pasti nanti terlihat banget perbedaan yang cukup signifikan di sana. Kalau di sini ini di sini juga bisa upload folder gitu ya. Jadi di sini misalkan hanya butuh 30 menit, mungkin di Google Drive, kalau panggilnya dari Google Drive, itu bisa 1 jam misalkan gitu. Nah, ini mungkin untuk data-data besar pengaruhnya banyak nih. Gitu. Nah, jadi gini ya, nanti untuk read data CSV-nya bisa menggunakan Pandas tadi, jadi import Pandas dulu dan lain-lain. Nah, mungkin itu di pertemuan selanjutnya saja. Jadi ini pengenalan saja dulu nih. Buka Google Colab seperti apa, upload datanya seperti apa, atau upload ke Google Drive dulu, lalu disambungkan gitu ya. Kalau di Jupyter Notebook tadi juga sudah diperlihatkan untuk cara membuka Jupyter Notebook sampai dengan buat file seperti ini.
Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Kalau menggunakan Google Colab kadang ada masalah kalau ada update library global. Oke, kalau untuk update library, misalkan teman-teman di sini apa ya? Coba import ini deh, SAS. Tahu ada nggak? Nah, ini kan Sastrawi belum ada ya. No module name. Saya agak lupa nih. Install Sastrawi. Nah, jadi kan katakanlah di sini belum ada library yang namanya Sastrawi gitu ya. Oh, ini agak lemot. Sehingga saya mau ada Sastrawi ini nih di dalam Google Colab saya gitu. Kita copy. Di sini kita pakai dengan tanda seru, lalu paste pip install Sastrawi, depannya tanda seru ya. Lalu di running. Nah, ini dia collecting, langsung downloading. Nah, jadi kalau teman-teman bermasalah pada library di Google Colab, caranya kayak gini. Cari dulu codingan untuk menginstalnya seperti apa. Kayak saya ini tadi nyarinya pip install apa gitu, misalkan Sastrawi namanya. Lalu depannya, tapi begitu sudah ketemu codingannya ini, depannya kasih tanda seru dulu. Baru di running. Ini juga bisa nih di Jupyter Notebook di lokal. Atau kalau di lokal itu biasanya paling sering orang langsung di Anaconda Prom-nya ya. Jadi langsung ketik pip install-nya di sini. Tapi nggak pakai tanda seru kalau teman-teman di Anaconda Prom ini ngetiknya. Langsung pip install saja ya. Pip install apa gitu. Nah, mungkin itu kalau yang bermasalah tentang apa tadi? Library ya. Jadi bisa diinstal seperti itu. Tadi kan di G Drive banyak option nge-link ke aplikasi lainnya. Nah, kalau kita install semua yang ada di Google Drive tadi, itu memakan semua size quarter drive kita kah? Oke. Sebenarnya kalau hanya untuk connecting ya antara Google Drive dengan Google Colab, itu biasanya tidak memakan memori. Tapi biasanya yang memakan memori itu prosesnya. Kayak misalkan nanti di sini ada save model, ada upload data teman-teman gitu ya. Misalkan mau bedain mobil dan motor gitu, punya datanya 1000 gambar mobil dan 1000 gambar motor gitu misalkan. Nah, itu kan pastinya ketika di-upload kan makan memori gitu. Lalu saving model hasil training itu biasanya juga makan memori. Lebih rekomendasi pakai Anaconda atau PyCharm? Kalau saya sih belum pernah ya PyCharm, tapi ada juga yang bilang PyCharm itu cukup berat ya. Tapi saya nggak tahu juga sih ya, saya belum pernah pakai. Tapi di sini saya juga masih cukup terprovide ya menggunakan di lokal itu menggunakan Anaconda dan Jupyter Notebook ini. Gitu. Oke, kalau untuk drag and drop mungkin yang ini ya, yang untuk mengupload data ke sini itu bisa dengan drag and drop atau klik yang ini, upload. Lalu lebih baik upload by G Drive. Nah, ini baik lagi ya. Kalau by G Drive di sini itu datanya kan sifatnya permanen ya. Selama dia masih ada di G Drive ini, tidak dihapus, berarti kita bisa akses di Google Colab. Tapi kalau kita by upload di sini, itu datanya temporary gitu. Akan hilang ketika kita close file kita ini. Nah, tapi kelebihannya adalah kita bisa read lebih cepat gitu. Kayak misalkan teman-teman cuma butuh hasil modelnya saja, hasil learningnya saja gitu ya. Tapi teman-teman bermasalah nih ketika read datanya itu terlalu lama gitu. Ya mungkin bisa jadi suatu alternatif, ya upload saja ke sini datanya, lalu diproses gitu ya, dilakukan learning, lalu setelah learning save model gitu ya. Modelnya nanti di-save ke Google Drive gitu. Baru ke Google Drive di save-nya.
Nah, setelah di-save ke Google Drive kan berarti teman-teman bisa close langsung ya. Ketika di-close, yang tersisa itu di Google Drive hanyalah hasil modelnya gitu. Yang seperti tujuan teman-teman, misalkan hanya butuh hasil modelnya saja. Jadi proses sebelumnya itu bisa data yang sebelumnya ada di sini itu nggak apa-apa kalau hilang gitu. Tapi kan nanti walaupun data di sini hilang ya, di Google Lab-nya hilang, tapi codingannya gitu. Jadi someday teman-teman mau langsung running bisa gitu. Tapi tetap ya, kalau datanya nggak ada ya upload dulu gitu. Baru tinggal di sini ada runtime, lalu jalankan semua ya, run all gitu. Ya tinggal running lagi gitu. Jadi jangan khawatir codingannya kalau sudah sekali di save codingannya itu ya codingannya tetap ada gitu. Dan yang hilang hanya data temporary-nya tadi saja. Kalau kita punya 2 akun Google Drive, bisa nggak? Nggak bisa. Setiap Google Colab ini hanya terhubung ke satu Google Drive. Kalau teman-teman misalkan, oh saya salah nih akun Google-nya, harusnya bukan Rusnanda Farhan, tapi Rusnanda Farhan 2, misalkan gitu ya. Akun kedua teman-teman, misalkan gitu. Nah, ini tinggal di runtime, reset waktu proses kesetelan pabrik. Ya, atau di sini reset factory gitu ya, reset factory lah kurang lebih namanya. Nah, di sini nanti bisa teman-teman connect ulang nih ke suatu akun Google Drive gitu. Nah, ini kalau misalkan salah akun ya gitu. Kalau salah akun tinggal diklik aja kayak tadi. Ini nanti dia connecting lagi. Nanti bisa teman-teman pilih akun yang lainnya gitu ya. Atau di sini bisa diubah dulu nih akunnya, baru nanti di sini connecting lagi. Gitu ya. Nah, ini kan nanti atau yang ini nih. Lepaskan, cabut ya. Ini lebih gampang sih. Dicabut atau dilepaskan, baru nanti masuk lagi gitu. Nah, ini nanti masuk lagi dengan ini dipilih dulu akun yang lainnya, diklik aja. Nah, ini baru satu cara ya. Nanti sebenarnya ada satu lagi caranya dari ngoding untuk mounting atau untuk menghubungkan Google Drive dengan Google Colab ini. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya saja biar tidak terlalu diskusi kita hari ini kan nggak terlalu repot gitu. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Berapa batasan ukuran dataset yang disimpan di drive? Nah, itu saya kurang tahu ya. Kayaknya ada deh dari drive-nya nanti bisa kelihatan deh. Tapi saya lupa sih ngeceknya gimana. Coba diutak-atik drive-nya saja. Biasanya kalau gratis tuh dia kuotanya berapa gitu nanti data storage-nya. Atau mungkin kalau nanti berbayar itu nanti ditambahkan berapa gitu. Kayaknya ada deh setahu saya informasi tersebut. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Untuk diskusi kita hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berdiskusi terkait dengan pertemuan pertama kita. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Saya izin menutup room diskusi ini ya. Oke, terima kasih Mas.